Pernahkah Anda merasa seperti tidak tinggal di tubuh Anda sendiri lagi? Seperti tubuh ini bukan lagi milik Anda, tapi hanya wadah yang Anda bawa kemana-mana, tanpa rasa, tanpa semangat, tanpa koneksi? Jika Anda pernah bangun di pagi hari dan merasa kosong, jika Anda melihat ke cermin dan bertanya dalam hati, siapa orang ini? Maka video ini bukan hanya untuk Anda, ini tentang Anda. Dalam video ini, kita akan mengungkap satu hal penting yang sering dilupakan seiring bertambahnya usia, koneksi dengan tubuh sendiri. Kita akan bahas bagaimana hilangnya keintiman pribadi, bukan hanya dengan pasangan, tapi bahkan dengan diri sendiri, bisa diam-diam menggerogoti kekuatan fisik Anda, memperlemah sistem imun, merusak kualitas tidur, dan yang paling menyakitkan, mengikis harga diri Anda. Mengapa begitu banyak pria dan wanita di usia 60, 70, bahkan 80 tahun merasa seperti menghilang? Mengapa tubuh yang dulu mereka banggakan kini terasa asing dan berat? Dan yang lebih penting, apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mengubah semuanya? Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir kami akan membagikan cara paling sederhana namun paling menyembuhkan untuk membangun kembali hubungan dengan tubuh Anda. Tanpa obat, tanpa alat, hanya dengan keberanian untuk merasakan diri sendiri lagi. Karena Anda tidak sedang sekarat, Anda hanya sedang dipanggil untuk hidup kembali. Jangan lewatkan, karena mungkin, inilah video yang akan membuat Anda mulai kembali pulang ke diri Anda sendiri. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Penurunan kesehatan prostat dan fungsi urin, sebuah panggilan darurat yang terlalu sering diabaikan. Saat saya memulai karir sebagai seorang ahli urologi lebih dari 30 tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan betapa banyak pria, bahkan yang tampak kuat, cerdas, dan sehat di permukaan, akan membuka hati mereka kepada saya tentang satu hal yang sangat pribadi namun begitu penting. Hilangnya kehidupan seksual di usia lanjut. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka berpikir itu sudah tidak relevan lagi. Salah satu pasien saya, yang wajah dan suaranya masih terpatri jelas dalam ingatan saya, menatap saya dengan mata lelah dan berkata pelan, "Dokter, saya pikir saya sudah selesai dengan bagian hidup itu." Usianya baru melewati 70 tahun. Secara fisik dia masih tampak bugar, pikirannya jernih, namun tiap malam dia terbangun 4 bahkan 5 kali hanya untuk buang air kecil. Ia bingung, frustasi, dan merasa tubuhnya mulai mengkhianatinya. Tapi apa yang tidak ia ketahui, dan yang, sayangnya, masih belum diketahui oleh jutaan pria lainnya, adalah bahwa ejakulasi rutin, bahkan lewat masturbasi yang sederhana dan alami, memainkan peran luar biasa penting dalam menjaga kesehatan prostat dan fungsi urin yang normal. Prostat bukanlah kelenjar pasif yang bisa ditinggalkan begitu saja. Ia adalah organ hidup, aktif, dan kompleks. Ia memproduksi cairan, ia berkontraksi, ia merespons rangsangan. Dan seperti semua organ aktif lainnya, jika tidak digunakan dengan semestinya, ia akan stagnan, menegang, dan akhirnya rusak. Tanpa pelepasan rutin, cairan prostat bisa mengendap dan membusuk secara mikroskopis. Endapan ini menciptakan kondisi sempurna bagi peradangan kronis, pembengkakan menyakitkan, dan tekanan fisik yang secara perlahan tapi pasti mengganggu segala sesuatu, dari aliran urin hingga kualitas tidur, bahkan kepercayaan diri seorang pria. Gejalanya tidak selalu muncul dalam bentuk rasa sakit langsung. Kadang hanya berupa rasa berat di kandung kemih, pancaran urin yang melemah, atau sensasi, masih ingin pipis, meskipun baru saja keluar dari kamar mandi. Namun jangan salah, ini adalah sinyal bahaya. Alarm halus dari tubuh Anda yang memohon agar didengarkan sebelum semuanya terlambat. Karena jika dibiarkan, kondisi ini bisa memburuk secara diam-diam menjadi pembesaran prostat jinak, BPH, suatu gangguan yang memengaruhi hampir 50% pria di atas usia 60 tahun dan bisa menyebabkan retensi urin, infeksi kandung kemih,
bahkan memaksa pemasangan kateter atau operasi. Saya telah melihat terlalu banyak pria yang akhirnya harus menjalani pembedahan invasif, bukan karena tubuh mereka lemah, tetapi karena mereka tidak diberi pengetahuan sejak awal tentang pentingnya ejakulasi teratur. Kebiasaan kecil yang dianggap sepele ternyata bisa menyelamatkan mereka dari penderitaan besar. Lebih dari sekadar kenikmatan fisik, ejakulasi adalah mekanisme pembersihan alami prostat. Ia mengalirkan cairan, membuang limbah, dan menjaga jaringan tetap aktif dan sehat. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa pria yang mengalami ejakulasi lebih dari 21 kali per bulan memiliki risiko kanker prostat yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang atau tidak sama sekali. Ini bukan mitos. Ini adalah ilmu. Ini adalah biologi tubuh pria. Dan mari saya tegaskan, ini bukan tentang obsesi, bukan tentang mengejar masa muda, apalagi tentang fantasi seksual. Ini tentang menjaga tubuh Anda tetap berfungsi dengan baik. Ini tentang memperlakukan diri Anda dengan kasih sayang dan tanggung jawab, dengan memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkan untuk tetap hidup, sehat, dan bebas dari rasa sakit. Saya punya pasien yang dulunya gagah berani, kini takut bepergian jauh karena tidak yakin apakah ia bisa menahan buang air kecil. Ada pula yang tidak bisa tidur nyenyak, gelisah setiap malam karena dibangunkan oleh dorongan yang tak tertahankan. Ini bukan sekadar masalah medis, ini adalah luka emosional yang menggerogoti harga diri dan kebebasan seorang pria. Dan ya, masalah ini juga merusak kondisi mental. Saat seorang pria kehilangan kontrol atas fungsi dasar tubuhnya, ia juga perlahan kehilangan bagian dari dirinya, keberanian, kemandirian, martabat. Harus merencanakan perjalanan berdasarkan lokasi toilet, harus bangun setiap 2 jam di malam hari, harus membawa pakaian ganti. Semua ini adalah bentuk penderitaan yang menghantam psikologis dan membuat seorang pria merasa rapuh. Yang lebih mencengangkan adalah bagaimana gangguan pada prostat bisa berdampak langsung ke otak. Kurangnya rangsangan diri yang sehat dan teratur dapat memicu stres kronis, gangguan tidur, dan penurunan kognitif. Otak menjadi lamban, pikiran tak sejernih dulu, dan emosi jadi tidak stabil. Apa yang tadinya hanya terasa sebagai masalah kecil pada prostat bisa menjalar menjadi perubahan suasana hati, daya ingat, bahkan keputusasaan yang sulit dijelaskan. Jadi, izinkan saya bertanya dengan penuh empati dan ketulusan. Berapa banyak penderitaan yang ingin Anda tanggung hanya karena tidak mengetahui bahwa tubuh Anda masih membutuhkan perhatian? Masih membutuhkan kasih sayang dalam bentuk yang paling sederhana, mengenali sinyalnya, merespons kebutuhannya, dan menjaga ritme alami yang Tuhan berikan sejak lahir? Kini saatnya kita berbicara jujur. Bukan dengan rasa malu, tapi dengan keberanian untuk menjaga diri sendiri. Karena kesehatan prostat bukan hanya tentang organ kecil di dalam tubuh. Ini tentang kualitas hidup, tentang martabat, tentang kebebasan Anda sebagai seorang pria. Dan dari semua pelajaran yang saya dapat dari ruang praktik saya, inilah yang paling saya ingin Anda ingat. Tubuh Anda tidak meminta banyak. Ia hanya meminta agar Anda tidak melupakannya. Kabut kognitif dan penurunan kejernihan mental, ketika otak meminta diperhatikan. Belum lama ini, seorang pria berusia awal 60-an masuk ke ruang praktik saya. Ia bukan datang karena nyeri, bukan pula karena masalah prostat atau energi vital yang menurun. Tapi dengan suara pelan, nyaris berbisik, ia berkata, "Dokter, saya merasa seperti bukan diri saya lagi. Saya berdiri di dapur dan lupa kenapa saya ada di sana. Saya mulai satu kalimat dan kehilangan alur pikir saya di tengah jalan. Dulu saya cepat, tajam. Sekarang, saya bingung, apakah ini hanya karena usia?" Itu bukan pertanyaan langka. Sebenarnya, itu salah satu keluhan paling umum yang saya dengar dari pria paruh baya dan lansia. Mereka yang pernah bangga dengan ketajaman pikirannya, kini mulai merasa ada sesuatu yang perlahan memudar, seperti kabut tipis yang menyelimuti pikiran mereka setiap hari. Tapi inilah yang mengejutkan banyak dari mereka. Kabut itu, rasa tumpul di kepala, kehilangan fokus, dan emosi yang tak menentu, seringkali berakar dari sesuatu yang jauh lebih intim, lebih sunyi, dan sangat sering diabaikan,
kehilangan kehidupan seksual, bahkan dengan diri sendiri. Apa hubungannya keintiman dengan kejernihan mental? Banyak sekali. Setiap kali Anda mengalami orgasme, baik melalui hubungan dengan pasangan maupun masturbasi, otak Anda dilepaskan dari tekanan melalui ledakan neurokimia, dopamin, serotonin, oksitosin, bahkan sedikit endorfin. Campuran ajaib ini tidak hanya menghadirkan rasa nyaman dan lega, tapi juga menstimulasi jalur saraf, memperkuat koneksi antar neuron, dan memperlancar aliran darah ke bagian otak yang penting untuk memori, fokus, dan kestabilan emosi. Saat pria berhenti melakukan aktivitas seksual dalam waktu lama, pelepasan zat pelindung dan penyegar otak ini menjadi langka. Perlahan namun pasti, ritme alami otak terganggu. Kemampuan untuk mengingat hal sederhana mulai memudar, pikiran jadi lamban, dan konsentrasi terputus seperti siaran radio yang kehilangan sinyal. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Awalnya, semua tanpa bisa dimaklumi, lupa letak kunci, salah menyebut nama, kehilangan semangat. Tapi ketika hal itu menjadi rutin, dan kepercayaan diri mulai goyah, kabut mental itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan, rasa takut. Takut akan kehilangan jati diri, takut terhadap masa depan, bahkan takut untuk menjalani hari. Saya pernah menangani pria yang dulu adalah pembicara ulung di ruang rapat, kini gemetar saat harus berbicara di depan 2 orang. Ada yang menghindari pertemuan sosial karena takut melupakan nama teman sendiri. Ada pula yang pensiun dini bukan karena lelah, tapi karena tidak lagi percaya pada ketajaman logikanya sendiri. Dan yang sering terlupakan adalah faktor hormonal. Ketika aktivitas seksual menghilang, produksi testosteron menurun jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Dan testosteron bukan cuma hormon, kejantanan. Ia adalah landasan stabilitas emosi, motivasi, kemampuan berpikir cepat, dan keberanian mengambil keputusan. Saat hormon ini runtuh, pria tak hanya merasa lemah secara fisik, mereka kehilangan arah, semangat, dan kadang, harga diri. Salah satu pasien saya, Pak Rudi, seorang pensiunan dosen filsafat, berkata, "Setiap pagi saya bangun dengan rasa kosong. Bukan karena saya sakit, tapi karena saya seperti tidak punya alasan untuk merasa hidup." Dan saat saya bertanya tentang rutinitas intimnya, ia tersenyum lemah dan berkata, "Sudah lama saya berhenti. Rasanya tidak penting lagi." Tapi justru di sanalah letak kesalahpahaman besar. Keintiman bukan soal birahi. Ia adalah kebutuhan biologis, emosional, bahkan spiritual. Bagi pria, terutama di usia senja, ini adalah cara tubuh dan pikiran menyatu kembali. Dan kehilangan itu, meski perlahan, menciptakan kehampaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kondisi ini bukan hanya bisa dicegah, ia bisa dibalikan. Bukan dengan pil ajaib atau terapi mahal, tapi dengan langkah sederhana, mulai kembali terhubung dengan tubuh Anda sendiri. Dengan keintiman yang sehat, Anda memberi sinyal pada otak bahwa hidup ini masih layak dijalani sepenuhnya. Anda membangunkan kembali sistem yang tidur terlalu lama, pikiran yang jernih, emosi yang stabil, dan semangat yang menyala dari dalam. Namun sayangnya, penurunan kognitif ini hanyalah awal. Yang datang berikutnya bisa jauh lebih gelap, suasana hati yang goyah, motivasi yang hilang, dan depresi yang menyusup diam-diam ke dalam hidup Anda. Tanpa suara, tanpa peringatan, hanya hadir sebagai beban berat di dada yang tak kunjung pergi. Mari kita bahas selanjutnya, bagaimana ketika keintiman menghilang, suasana hati Anda ikut terbenam, dan bagaimana depresi bisa menjelma dari kesunyian yang terlalu lama tak diisi oleh sentuhan, oleh koneksi, bahkan oleh diri Anda sendiri. Depresi yang meningkat dan mati rasa emosional, saat kehampaan menjadi teman sehari-hari. Saya masih ingat seorang pria di usia 70-an, seorang duda yang dulu aktif, pensiunan guru, sehat secara fisik, dan tampak baik-baik saja dari luar. Namun ketika duduk di ruang praktik saya,
Ia tidak mengeluh tentang nyeri sendi, tekanan darah, atau keluhan prostat. Ia hanya menatap saya, matanya kosong tapi dalam, lalu berkata lirih, "Saya tidak merasakan apa-apa lagi, dokter." Bukan sedih. Bukan senang. Hanya hampa. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan bertanya, "Apa ini normal di usia saya?" Pertanyaan itu terus membekas di benak saya karena saya telah mendengarnya, dengan variasi yang berbeda, dari puluhan, bahkan ratusan pasien pria seusianya. Apa yang sering dianggap masyarakat sebagai bagian alami dari penuaan, rasa bosan, menarik diri dari lingkungan, berkurangnya minat terhadap hal-hal yang dulu menyenangkan, seringkali bukan hanya masalah psikologis. Ia punya akar biologis yang nyata, mendalam, dan seringkali tidak terdeteksi. Hilangnya keintiman dengan tubuh sendiri. Yang tak banyak disadari orang adalah bahwa saat seseorang berhenti menyentuh, menyapa, dan merespons tubuhnya dengan cara yang lembut dan penuh perhatian, lanskap emosional mereka mulai berubah. Tidak seketika. Tidak meledak-ledak. Tapi perlahan dan mematikan, seperti kabut dingin yang menyelimuti jiwa, mengikis warna hidup satu persatu. Masturbasi bukan sekadar tindakan fisik, ia adalah bentuk ekspresi emosional, pelepasan batin, dan regulasi stres yang paling kuno dan alami dalam tubuh manusia. Setiap kali seseorang mencapai orgasme, tubuhnya dibanjiri zat kimia penyeimbang emosi, dopamin yang memicu semangat, oksitosin yang menumbuhkan rasa koneksi dan kasih, endorfin yang membawa rasa lega dan damai. Zat-zat ini bukan hanya bonus perasaan enak. Mereka adalah penopang emosi sehari-hari, jangkar yang membuat Anda tetap merasa hidup, terhubung, dan bermakna. Ketika pelepasan ini berhenti, karena duka kehilangan pasangan, karena keyakinan moral, atau karena merasa sudah tua dan tak pantas lagi, tubuh Anda kehilangan kesempatan rutin untuk membersihkan diri dari stres. Ketegangan emosional yang menumpuk, tanpa ventilasi biologis, berubah menjadi kebisuan. Dan kebisuan itu pelan-pelan membunuh, bukan secara fisik, tapi secara batin. Saya telah menyaksikan pria-pria yang dulunya hangat dan penuh semangat, berubah menjadi sosok pendiam, menjauh dari percakapan, kehilangan tawa, kehilangan selera makan, dan akhirnya kehilangan rasa ingin bangun di pagi hari. Tidur mereka terganggu, entah terlalu banyak tidur hingga siang, atau tidak bisa tidur sama sekali. Mereka berhenti membaca, berhenti menulis, bahkan berhenti merawat diri. Tragisnya, mereka tidak tahu mengapa. Mereka menyalahkan usia, mengira ini hanyalah fase normal, atau lebih buruk lagi, mereka menyalahkan diri sendiri karena merasa lemah. Padahal, ini adalah hasil dari keterputusan yang panjang dari tubuh mereka sendiri, dari hakikat rasa, pelepasan, dan keintiman yang manusiawi. Saya pernah menyarankan seorang pasien yang mengalami mati rasa emosional kronis untuk mencoba kembali menyentuh dirinya sendiri, bukan untuk tujuan seksual semata, tapi untuk kembali merasakan. Sebulan kemudian, ia kembali dan berkata, "Saya mulai menangis saat mandi minggu lalu. Bukan karena sedih, tapi karena saya benar-benar merasakan lagi. Saya bahkan tidak tahu saya bisa merasa seperti itu lagi." Dalam pelukan tubuhnya sendiri, ia menemukan kembali denyut jiwanya. Depresi pada lansia seringkali tidak datang dalam bentuk tangisan atau kesedihan mendalam. Ia datang sebagai kebisuan, sebagai kelelahan tanpa sebab, sebagai kurangnya minat, atau sebagai ketidakpedulian. Bahkan gairah hidup bisa padam begitu saja, tanpa nyala, tanpa suara. Dan inilah yang perlu saya tekankan, masturbasi bukan tentang nafsu atau pelampiasan. Di usia lanjut, ini adalah bentuk rekoneksi dengan tubuh yang mungkin sudah lama dianggap tidak penting, dengan emosi yang selama ini ditahan, dan dengan sisi kemanusiaan yang terlalu lama didiamkan. Ketika Anda mengabaikan kebutuhan dasar ini, Anda tidak hanya kehilangan momen kenikmatan. Anda bisa kehilangan bagian terdalam dari diri Anda, kemampuan untuk merasa, untuk menangis, untuk tertawa, untuk terhubung. Dan dari titik itulah,
Depresi bisa tumbuh dengan tenang, menyusup ke dalam rutinitas harian tanpa ada yang menyadarinya sampai semuanya terasa hilang. Namun itu belum akhir dari ceritanya. Karena saat depresi mulai menggerogoti malam-malam Anda, ketika tidur terganggu dan rasa lelah menjadi kronis, tubuh Anda mulai menyerah dalam diam. Sistem kekebalan tubuh melemah. Risiko penyakit jantung meningkat. Bahkan daya ingat dan kapasitas berpikir ikut menurun. Semua berakar dari satu hal sederhana, tubuh yang kehilangan haknya untuk merasa. Dan dalam bagian selanjutnya, mari kita bicara dengan jujur. Bagaimana kurangnya keintiman dan sentuhan bisa mengganggu tidur Anda, menurunkan daya tahan tubuh, dan perlahan membuka jalan bagi penyakit-penyakit serius yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kualitas tidur yang buruk, saat tubuh merindukan pelepasan yang terlupakan. Saya tidak akan pernah melupakan pria berusia 70-an itu. Sosok yang dulu penuh semangat, kini duduk di depan saya dengan mata sembab dan wajah yang kelelahan. Seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun menanggung perang dalam diam. Ia berkata lirih, "Dokter, saya bisa tertidur, tapi selalu terbangun jam 2 pagi. Seperti ada yang membangunkan saya secara paksa. Lalu saya hanya berbaring, menatap langit-langit, sampai fajar datang. Mereka sudah cek semuanya. Katanya saya sehat." Dan memang benar. Hasil laboratorium dan tes tidurnya bersih. Tidak ada apnea, tidak ada gangguan pernapasan, tidak ada penanda penyakit serius. Tapi saat saya dengan hati-hati bertanya, "Bagaimana dengan kehidupan intim Anda, Pak?" Ia terdiam cukup lama. Lalu menjawab pelan, "Oh, bagian itu sudah selesai." Namun tubuh manusia tidak mengenal kata selesai. Apa yang ia anggap sebagai lembar yang ditutup, sesungguhnya adalah halaman yang belum pernah benar-benar dibereskan. Karena tubuhnya masih mengingatnya, dan masih sangat membutuhkannya. Bukan untuk kesenangan sesaat, tetapi demi ketenangan, pemulihan, dan tidur yang dalam. Tidur bukan hanya tentang rebahan di tempat tidur dan memejamkan mata. Itu adalah tarian hormonal yang rumit, proses biologis yang menuntut keseimbangan zat kimia, ketenangan saraf, dan rasa aman di seluruh tubuh. Dan salah satu pemicu alami terbaik untuk tidur nyenyak adalah orgasme, sebuah proses alami yang seringkali disingkirkan begitu saja oleh para lansia. Setelah klimaks, tubuh melepaskan oksitosin, prolaktin, dan endorfin, gabungan zat kimia yang secara ilmiah menurunkan kortisol, hormon stres yang menjaga kita tetap gelisah dan terjaga. Saat zat-zat ini membanjiri sistem, tubuh melunak. Napas melambat. Jantung berdetak stabil. Pikiran yang tadinya penuh kekhawatiran berubah menjadi tenang. Otot-otot yang tadinya tegang akhirnya menyerah pada gravitasi. Ini adalah sinyal kepada otak, saatnya tidur. Namun, ketika orgasme dihilangkan dari hidup, baik karena kehilangan pasangan, trauma emosional, atau keyakinan bahwa masturbasi tidak pantas lagi di usia ini, tubuh kehilangan kunci alami yang dulu ia andalkan untuk masuk ke mode istirahat. Apa yang menggantikannya? Pikiran yang berputar tanpa henti. Rasa gelisah yang tidak jelas asalnya. Malam-malam panjang yang dihabiskan dalam keheningan tanpa makna. Dan yang paling menyakitkan, tubuh yang lelah, tapi tidak tahu caranya untuk beristirahat. Sebagian orang kemudian mencari pil tidur. Yang lain memilih pasrah. Tapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa mereka bukan sekadar kehilangan tidur. Mereka kehilangan fondasi kesehatan itu sendiri. Karena tidur yang buruk adalah racun halus yang meresap perlahan, ia melemahkan sistem kekebalan, mempercepat kerusakan kognitif, memicu peradangan kronis, bahkan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Bagi lansia, akibatnya bisa sangat berbahaya, keseimbangan yang memburuk, koordinasi yang terganggu, dan hilangnya rasa percaya diri untuk berjalan sendiri. Saya telah melihat pria yang dulunya bisa memanjat tangga, kini takut keluar rumah. Bukan karena kaki mereka lemah, tapi karena tubuh mereka tidak pernah benar-benar pulih di malam hari. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah, banyak dari mereka tidak tahu mengapa.
Mereka tidak menyadari bahwa tubuh mereka tidak minta pil tidur. Ia hanya minta kembali ke sebuah ritme lama, sentuhan lembut, pelepasan tenang, dan rasa terhubung dengan diri sendiri. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Masturbasi mungkin terdengar remeh. Tapi bagi tubuh lansia, itu bisa menjadi pembeda antara tidur yang terbagi menjadi potongan-potongan gelisah dan tidur utuh yang menyembuhkan. Seorang pasien saya, setelah saya dorong untuk mencoba kembali menyentuh tubuhnya dengan penuh kasih, kembali seminggu kemudian dan berkata, "Saya tidur seperti saya masih umur 40, Dok." Saya tidak tahu ternyata ini yang saya lewatkan selama ini. Dan disitulah akar masalahnya. Banyak orang mengira mereka menua, padahal sesungguhnya, tubuh mereka hanya ditinggalkan. Dibiarkan tanpa perhatian. Diputus dari rangkaian alami yang dulu menjaga mereka tetap waras, tenang, dan kuat. Jadi jika Anda bangun jam 2 atau 3 pagi, dengan napas cepat, dada sesak, pikiran tidak mau diam, dan tubuh sulit tenang, tanyakanlah pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda membiarkan tubuh Anda merasa benar-benar rileks? Benar-benar merasa dibebaskan? Karena terkadang, jawaban bukanlah pil atau terapi mahal. Jawabannya ada pada sesuatu yang sudah Anda miliki sejak lahir, sinyal biologis yang masih bekerja, jika Anda bersedia mendengarkannya kembali. Namun sayangnya, kurang tidur hanyalah permukaan dari gunung es. Karena ketika tubuh tidak istirahat dengan benar, sistem lain mulai ikut runtuh, otot mulai melemah, sirkulasi darah menjadi tidak lancar, dan otot dasar panggul, yang menopang kehormatan dan kendali diri Anda, mulai kehilangan kekuatannya. Mari kita lanjutkan pembahasan. Bagaimana keintiman yang menghilang perlahan-lahan meruntuhkan kekuatan otot dasar panggul Anda, merusak sirkulasi, dan membuat tubuh Anda semakin menjauh dari rasa percaya dirinya sendiri. Melemahnya otot dasar panggul dan sirkulasi darah, ketika pondasi tubuh mulai runtuh dalam diam. Beberapa tahun lalu, saya bertemu dengan Pak Harto, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran berusia 70-an. Tubuhnya besar, bahunya masih tegap, dan sorot matanya menunjukkan ketangguhan hidup yang telah menempanya selama puluhan tahun. Tapi hari itu, di ruang praktik saya, ia terlihat berbeda. Ada rasa malu di balik kekuatannya. Ia berkata, "Dok, akhir-akhir ini saya agak bocor. Saya sulit berdiri lama, punggung bawah saya cepat lelah, dan jujur saja, rasanya seperti bagian bawah tubuh saya perlahan-lahan menyerah." Apa yang dialami Pak Harto adalah sesuatu yang jauh lebih umum daripada yang berani diakui oleh banyak pria. Dan bukan hanya pria. Ini bukan sekadar menua. Ini adalah bentuk keausan biologis yang terjadi ketika otot-otot dasar panggul, fondasi fisik yang menopang seluruh organ vital di tubuh bagian bawah, tidak lagi mendapatkan perhatian, gerakan, dan aliran darah yang layak. Otot dasar panggul bukan hanya tentang kandung kemih. Mereka menopang usus, organ seksual, saraf besar, dan bahkan keseimbangan tubuh Anda. Namun karena letaknya tersembunyi, mereka nyaris tidak pernah dibicarakan. Sampai semuanya mulai tidak berfungsi. Sampai Anda batuk dan urin menetes. Sampai Anda berjalan dan merasa berat di selangkangan. Sampai Anda bangun dari kursi dan menyadari bahwa keseimbangan Anda tidak sekuat dulu. Inilah ironi besar yang saya temukan. Banyak orang menjalani terapi mahal, membeli peralatan, mengikuti kelas kebugaran lansia, namun mereka melupakan satu hal sederhana, stimulasi seksual. Masturbasi, yang dianggap tabu atau tidak penting, justru memainkan peran mendalam dalam menjaga kekuatan dan elastisitas otot dasar panggul. Selama gairah dan orgasme, otot-otot ini berkontraksi secara ritmis, seperti latihan internal yang tidak hanya memperkuat jaringan otot, tetapi juga meningkatkan aliran darah ke area yang sangat jarang mendapatkan perhatian. Ini bukan soal penampilan. Ini soal fungsi vital, menahan urin, menjaga kontrol usus, mempertahankan ereksi, menghindari nyeri saat berjalan,
dan merasa stabil secara keseluruhan. Ketika stimulasi ini berhenti, aliran darah melambat. Jaringan mulai kehilangan elastisitas. Saraf menjadi kurang responsif. Dan seperti otot yang tak pernah digunakan, otot dasar panggul mulai melemah, perlahan, pasti, dan sangat sunyi. Sampai suatu hari Anda sadar bahwa Anda harus bangun 2 kali hanya untuk buang air kecil. Atau Anda menolak undangan reuni karena takut tidak bisa menahan diri di jalan. Atau Anda berhenti berjalan jauh karena rasa berat di pinggul dan perut bagian bawah. Saya telah melihat pria yang mulai memakai pembalut pria tanpa suara. Wanita yang menghindari tawa keras karena takut bocor. Dan saya tahu, di balik semua itu, bukan hanya tubuh yang menjerit, tetapi harga diri mereka. Dan semua ini bisa berawal dari hilangnya keintiman. Bukan hanya dengan pasangan, tapi dengan diri sendiri. Ketika seseorang berhenti menyentuh tubuhnya, ia juga perlahan berhenti merawatnya. Dan ketika tubuh tak lagi disentuh, ia merasa tak lagi penting. Padahal tubuh, di usia berapapun, masih memiliki kerinduan untuk merasa dibutuhkan. Stimulasi intim yang aman, rutin, dan penuh perhatian bukan hanya tentang kenikmatan. Itu adalah bentuk perawatan, sirkulasi meningkat, otot aktif kembali, jaringan hidup kembali, dan saraf diingatkan bahwa mereka masih berguna. Ini adalah latihan dalam diam yang menjaga kehormatan Anda, kemandirian Anda, dan martabat Anda tetap utuh. Dan ketika sirkulasi di tubuh bagian bawah meningkat, dampaknya menyebar ke seluruh sistem tubuh. Tubuh memproduksi lebih banyak sel imun, peradangan menurun, jaringan otot diperbarui, dan hormon-hormon penyembuh mengalir ke seluruh penjuru tubuh. Saya pernah bertanya pada Pak Harto, beberapa bulan setelah ia mulai membangun kembali rutinitas keintimannya, bagaimana perasaannya. Ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca dan menjawab, "Saya merasa kembali seperti saya." Saya tidak bicara soal seks, Dok. Saya bicara soal merasa kuat lagi. Stabil. Utuh. Dan saya ingin Anda, yang membaca ini, tahu bahwa kekuatan itu belum hilang. Ia mungkin tertidur. Tapi ia bisa dibangunkan kembali, dengan kelembutan, keberanian, dan perhatian pada bagian tubuh yang paling sering kita abaikan. Namun cerita ini belum selesai. Karena ketika aliran darah mulai lancar kembali, ketika sistem kekebalan mulai bangkit, ada satu lagi manfaat tersembunyi dari orgasme yang jarang dibicarakan. Kemampuan tubuh untuk melawan penyakit kronis, menjaga sel tetap sehat, dan memperpanjang kualitas hidup secara keseluruhan. Mari kita bahas tahap selanjutnya. Bagaimana orgasme dan pelepasan intim bukan hanya soal rasa, tapi senjata alami tubuh Anda dalam melindungi diri dari penyakit dan memperpanjang usia dengan martabat. Sistem imun yang melemah, ketika tubuh tak lagi dilindungi oleh sinyal kehidupan. Beberapa musim dingin lalu, Pak Wiryanto, pria tangguh berusia 70-an yang selama ini dikenal sebagai sosok yang jarang sekali sakit, datang kepada saya dalam keadaan yang mengejutkan. Ia tampak lelah, jalannya lambat, suaranya serak seperti baru saja melewati badai panjang. "Dok," katanya, "musim ini saya sudah 3 kali sakit. Flu, radang tenggorokan, dan batuk ini tidak juga hilang. Dulu, cukup istirahat sehari 2 hari. Sekarang, 1 pilek saja bisa membuat saya tumbang 2 minggu. Pemeriksaan standar kami lakukan. Pola makan cukup baik. Tidur tidak terlalu buruk. Tidak ada infeksi serius, tidak ada gejala autoimun." Namun satu pertanyaan terakhir saya lontarkan dengan suara pelan, karena saya tahu ini bukan pertanyaan yang mudah diterima. "Pak, bagaimana dengan aktivitas intim? Bahkan yang paling pribadi sekalipun?" Ia tertawa kecil, lalu menggeleng. "Ah, Dok, sudah lama sekali. Rasanya bagian itu sudah pensiun." Dan disitulah kuncinya. Tanpa disadari,
Tubuhnya telah kehilangan salah satu bentuk sinyal biologis yang paling penting, bukan hanya untuk kenikmatan atau koneksi, tetapi untuk pertahanan. Karena tubuh yang tidak lagi dirangsang, disentuh, dan dilepaskan bukan hanya menjadi mati rasa. Ia juga menjadi rentan. Setiap kali kita mengalami gairah, terutama saat mencapai orgasme, tubuh melepas rangkaian zat kimia yang luar biasa. Dopamin, serotonin, oksitosin, zat yang membuat kita merasa bahagia dan tenang. Namun lebih dari itu, tubuh juga melepas senjata penting sistem kekebalan, imunoglobulin A, IgA. Zat ini adalah garis depan dalam melawan virus, bakteri, dan patogen yang menyerang sistem pernapasan, pencernaan, dan kulit. Orgasme bukan hanya pelepasan emosi, ia adalah lonceng alarm yang sehat bagi tubuh. Ia memperkuat sel-sel imun, meningkatkan aliran darah, menurunkan kortisol, hormon stres yang, jika dibiarkan tinggi dalam jangka panjang, bisa membunuh sel-sel imun dan mempercepat proses peradangan. Ia adalah mekanisme alami tubuh untuk memperkuat diri, dan ketika itu dihentikan, sistem pertahanan tubuh mulai melemah secara diam-diam. Saya telah melihatnya berkali-kali. Lansia yang dulunya aktif dan jarang sakit mulai mengalami infeksi berulang, luka yang lambat sembuh, nyeri yang tak kunjung mereda. Mereka datang ke klinik berharap resep ajaib, padahal yang mereka butuhkan bukan hanya obat, tapi sinyal kehidupan, sentuhan, stimulasi, koneksi dengan tubuh mereka sendiri. Dan ini bukan hanya soal pria. Bu Ratna, seorang wanita berusia 70-an, pernah berkata kepada saya tidak pernah menyentuh diri saya sejak suami saya meninggal 5 tahun lalu. Saya merasa itu tidak pantas. Tapi sekarang, tubuh saya selalu lelah, mudah sakit. Kami berbicara panjang. Bukan tentang seks, tapi tentang kebutuhan tubuh untuk merasa hidup. Beberapa bulan kemudian, ia kembali. Kulitnya lebih cerah. Langkahnya lebih ringan. Dan ia tersenyum sambil berkata, "Saya merasa tubuh saya akhirnya tidak melawan saya lagi." Itu bukan sulap. Itu biologi. Itu tubuh yang akhirnya kembali mendapatkan sinyal bahwa ia masih diinginkan, masih dibutuhkan, dan masih hidup. Karena sistem imun Anda tidak memahami rasa malu. Ia tidak mengenal kata tabu. Ia hanya merespons tindakan, dan stimulasi intim, bahkan sendirian, adalah bentuk tindakan yang paling kuat dan penuh kasih yang bisa Anda berikan kepada tubuh Anda sendiri. Ketika keintiman diabaikan, efeknya tidak langsung menghancurkan, tapi ia menggerogoti. Sedikit demi sedikit, Anda mulai lebih sering sakit. Lebih lambat sembuh. Tubuh tidak lagi lentur, tidak lagi gesit. Tapi yang paling mengerikan, Anda mulai percaya bahwa ini semua hanya karena usia. Bahwa Anda sedang menua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, sebagian besar dari itu bisa dicegah dengan keberanian untuk kembali mengenali tubuh sendiri. Namun, dari semua konsekuensi fisik, ada satu yang paling menyakitkan. Anda bisa kehilangan rasa siapa diri Anda. Ketika tidak ada lagi sentuhan, pelepasan, atau koneksi dengan tubuh sendiri, kita tak hanya merasa kosong secara fisik, tapi juga secara eksistensial. Rasa diri mulai pudar. Harga diri ikut menyusut. Dan perlahan, Anda mulai tidak mengenali orang yang Anda lihat di cermin. Mari kita lanjutkan ke tahap terakhir, sisi paling sunyi dan dalam dari semua ini. Bagaimana pengabaian terhadap keintiman pribadi bisa mengikis harga diri Anda, dan apa yang bisa Anda lakukan, mulai hari ini, untuk merebut kembali siapa diri Anda sebenarnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kehilangan kendali atas tubuh dan harga diri, ketika kita tak lagi mengenali diri sendiri. Saya tidak akan pernah melupakan percakapan hening namun menghunjam itu. Ia adalah pria hampir 70 tahun, mantan kepala sekolah, dulunya figur yang berwibawa, bukan hanya karena gelar atau jabatan,
tapi karena caranya melangkah masuk ruangan, cara ia berbicara, cara dunia mendengarkannya. Tapi saat ia duduk di ruang praktik saya, ada sesuatu yang nyaris tak terlihat tapi terasa kuat. Bahunya lebih rendah, suaranya pelan, dan sorot matanya, yang dulu menyala dengan keyakinan, kini keruh oleh kebingungan yang ia sendiri belum bisa namai. Ia menghela napas dalam dan berkata, "Saya merasa seperti tidak tinggal di tubuh saya lagi. Seolah saya cuma menumpang di sini, menunggu sesuatu yang entah apa." Kalimat itu, begitu sunyi tapi tajam, langsung menancap ke hati saya. Sebab saya tahu, dan saya telah mendengar ini dari begitu banyak pasien lain, pria maupun wanita, dengan kata-kata yang berbeda namun makna yang identik, bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang dulu membuat mereka merasa hidup. Dan kehilangan itu tidak datang dalam bentuk petir yang menggelegar. Ia datang perlahan, dalam keheningan. Dimulai dari keputusan kecil, untuk berhenti menyentuh tubuh sendiri, untuk tidak lagi memikirkan kenikmatan, untuk percaya bahwa keintiman sudah bukan bagian dari usia mereka. Bahwa merasakan tubuh sendiri adalah hal yang tak penting, atau bahkan memalukan, di usia 60, 70, atau 80 tahun. Tapi yang sesungguhnya terjadi bukan hanya tubuh yang mereka abaikan. Yang ditinggalkan adalah koneksi terdalam dengan keberadaan mereka sendiri. Karena sentuhan, bahkan yang paling sederhana, bahkan yang tidak bertujuan seksual, adalah cara tubuh berkata, "Saya ada." Saat Anda menyentuh diri Anda sendiri dengan kasih, tubuh menerima pesan itu, bahwa Anda masih peduli. Bahwa tubuh ini masih Anda miliki. Bahwa Anda belum menyerah. Ketika tidak ada lagi sentuhan, tubuh menjadi benda asing. Seperti rumah kosong yang perlahan ditumbuhi debu dan ditinggalkan cahaya. Rasa tidak nyaman muncul, lalu diabaikan. Nyeri tak dicari sebabnya. Tubuh jadi sesuatu yang dilihat dengan enggan di cermin, atau bahkan tidak dilihat sama sekali. Anda memakai pakaian seadanya, tak lagi peduli pada cara berdiri atau berjalan, karena Anda percaya, secara diam-diam, bahwa tak ada yang penting untuk dijaga. Dan dari sanalah, harga diri mulai luruh. Saya telah melihat wanita yang berkata bahwa setelah menopause, ia merasa seperti bukan perempuan lagi. Bukan karena tubuhnya berubah secara biologis, tapi karena ia berhenti menyentuh dirinya sendiri. Kata, "Perempuan, itu terasa menjauh dari saya, Dok," katanya. Setiap tahun, rasanya seperti saya kehilangan bagian dari identitas saya, dan saya hanya membiarkannya. Itulah kerugian sejati yang paling menyakitkan dari kehilangan keintiman dengan tubuh sendiri, hilangnya identitas. Hilangnya keutuhan. Hilangnya rasa dimiliki atas diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, banyak orang mulai hidup seperti hantu dari diri mereka sendiri. Masih berjalan, masih bicara, tapi tanpa rasa menjadi. Namun saya ingin Anda tahu, itu tidak harus menjadi takdir Anda. Meraih kembali tubuh Anda tidak harus berarti kembali menjadi seseorang yang Anda kenal di usia 30 atau 40. Tidak harus berarti nafsu atau gairah yang menyala-nyala. Yang perlu hanya satu hal, kembali merasa terhubung. Melalui sentuhan lembut. Melalui pengakuan diam-diam di malam hari bahwa tubuh Anda masih pantas disentuh, dirasakan, dan dihormati. Ini bukan tentang fantasi. Ini tentang eksistensi. Saat Anda menyentuh diri Anda dengan kesadaran, dalam hening, dalam kesendirian, tanpa tekanan, Anda sebenarnya sedang berkata, "Saya masih layak untuk dicintai." Bahkan oleh saya sendiri. Anda sedang memperkuat sistem saraf yang telah lama hening. Anda sedang mengalirkan kembali hormonnya kehidupan. Anda sedang mengklaim kembali rumah Anda, tubuh Anda. Dan perlahan, Anda pun mulai pulang. Bukan ke tempat baru, tapi ke diri Anda yang sejati. Mungkin Anda menemukan bahwa ada bagian dari Anda yang sudah terlalu lama menunggu untuk disentuh kembali. Bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional dan spiritual. Dan di sana, di ruang sunyi itu,
Terjadi penyembuhan terdalam yang tidak bisa ditawarkan oleh pil atau terapi manapun. Perasaan bahwa Anda masih hidup, masih bernilai, dan masih menjadi milik diri Anda sendiri. Karena menua bukan berarti memudar. Dan harga diri bukan sesuatu yang hilang karena waktu. Ia hilang karena kita berhenti mengingat siapa kita sebenarnya. Kini saatnya untuk mengingat kembali. Kini saatnya untuk kembali pulang ke tubuh yang dulu pernah Anda banggakan. Karena tubuh ini belum selesai, dan Anda juga belum. Refleksi akhir, mengambil kembali keintiman, mengambil kembali kesehatan. Saat saya merenungkan tahun-tahun yang saya habiskan merawat pasien lansia, yang paling membekas dalam benak saya bukan hanya tantangan medis yang mereka hadapi, tetapi kehilangan-kehilangan sunyi yang mereka bawa. Kehilangan yang tak tampak dalam hasil tes atau pemeriksaan laboratorium. Seorang pria yang dulunya penuh percaya diri, kini menghindari bercermin. Seorang wanita yang dulunya memancarkan ketenangan dan kegembiraan, kini tak merasakan apapun dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Dan seringkali, mereka diberitahu bahwa semua itu adalah bagian dari proses menua. Tapi saya tidak percaya itu. Dan jika Anda masih bersama saya sampai titik ini, saya yakin Anda juga tidak percaya. Karena inilah kenyataannya. Saat Anda berhenti peduli pada sisi seksual dalam diri Anda, saat Anda meninggalkan bagian tubuh dan identitas itu, sebuah rantai konsekuensi diam-diam mulai bergerak. Kita telah membicarakan semuanya satu persatu. Bagaimana kesehatan prostat dan urin menurun saat pelepasan tidak lagi rutin. Bagaimana otak menjadi kusam dan kabur tanpa stimulasi. Tidak adanya keintiman fisik bisa membawa depresi, gangguan tidur, sirkulasi yang melemah, bahkan merusak sistem kekebalan tubuh. Dan mungkin yang paling menyakitkan, saat koneksi pribadi dan fisik dengan tubuh sendiri menghilang, harga diri pun perlahan ikut runtuh, hingga suatu hari Anda merasa seperti orang asing dalam tubuh Anda sendiri. Ini bukan hal sepele. Ini bukan sekadar bagian dari menjadi tua. Ini adalah sinyal peringatan bahwa tubuh Anda, pikiran Anda, dan jiwa Anda sedang berteriak minta diperhatikan. Saya mengenal pasien yang datang dalam keadaan hampa, terputus, dan kehilangan semangat hidup. Tapi saya juga telah melihat perubahan di mata mereka ketika mereka mulai mengambil kembali bagian ini dalam hidup mereka. Hal ini tidak butuh orang lain. Tidak butuh tubuh yang muda atau kesehatan yang sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah izin. Izin dari Anda sendiri, untuk mengakui bahwa Anda masih layak merasakan keintiman, bahkan sekarang. Terutama sekarang. Saya tahu topik ini sering dihindari. Banyak yang merasa malu. Banyak pula yang sejak awal tak pernah diajarkan bahwa menjaga kesehatan seksual di usia lanjut adalah sesuatu yang wajar, bahkan penting. Tapi izinkan saya, sebagai seorang dokter yang telah menempuh perjalanan ini bersama ribuan pria dan wanita, mengatakan dengan jelas, ini bukan hanya boleh dilakukan. Ini penting. Masturbasi di usia dewasa bukan hanya tentang kenikmatan. Ini tentang sirkulasi. Tentang kejernihan pikiran. Tentang keseimbangan hormon. Tentang kestabilan emosi. Tentang pertahanan imun. Dan yang paling dalam, ini tentang identitas. Sekarang, setelah Anda menyimak seluruh perjalanan ini, izinkan saya bertanya, apa hal paling penting yang Anda pelajari hari ini? Apakah Anda mulai menyadari bahwa menyentuh tubuh sendiri bukan sekadar soal fisik, tapi tentang menghargai diri, menjaga kesehatan, dan kembali merasakan hidup dari dalam? Silakan tulis di kolom komentar, satu hal yang paling menyentuh hati Anda dari video ini, dan satu langkah kecil yang akan Anda mulai terapkan dalam hidup, mulai hari ini. Karena tubuh Anda belum selesai. Anda belum selesai. Dan tidak ada kata terlambat untuk kembali pulang ke diri Anda sendiri. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Kami akan terus menghadirkan konten penuh empati, ilmu, dan harapan, khusus untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap hidup.
tetap terhubung, tetap berarti.